Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk kembali memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan terlebih lagi kita boleh sama-sama mendengarkan isi hati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mau menyapa Bapak Ibu, Saudara semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Dan saya yakin dan percaya bahwa kita dalam keadaan yang sehat. Dan saya yakin juga kalau kasih Tuhan tetap menyertai kita, terus melingkupi kita dimanapun kita boleh berada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Ambil posisi yang terbaik di rumah Anda masing-masing dan jangan melakukan aktivitas apapun di rumah. Kita mau fokus di hadapan Tuhan karena hari ini adalah hari yang khusus di mana kita boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan memenuhi kita semua di tempat ini. Terima kasih. Mari kita sebelum memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini karena kasih setiamu Tuhan terus menyertai kami, kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami boleh berada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin meninggikan, kami ingin memuji Engkau, karena Engkau Allah yang layak kami sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan penuh ucapan syukur kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Oh, dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik.
kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Yes Lord. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin membawa mezbah ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Yesus. Pagi hari ini kami mau menyatakan bahwa kami percaya akan setiap rencana-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah dalam genggaman tangan-Mu Yesus. Yes Lord. Haleluya Yesus. Mari kita mau sama-sama katakan, hidupku dalam tangan-Mu Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Lagu ini dari awal, katakan, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun saat ini kita berada dalam posisi yang tidak baik,
Mungkin kita dalam posisi yang paling rendah saat ini. Kita sedang dalam pergumulan. Mungkin kita juga sedang dalam sakit. Tapi kita mau belajar bersama-sama untuk kita tetap terus percaya akan setiap pertolongan Tuhan. Kita tetap terus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memulihkan segalanya. Mari kita mau sungguh-sungguh nyatakan, Yesus, ku percaya. Yes Lord. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Lebih sungguh lagi, Yesus, ku percaya. Katakan Yesus, oh Yesus. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Oh Yesus, kami percaya. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan melingkupi kami. Haleluya, kasih setiamu Tuhan, oh menyertai kami. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali kita berjumpa dalam ibadah di hari ini. Dan kiranya berkat firman Tuhan hari ini membuat hidup kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapa Surgawi, kiranya Engkau yang mengajar kami dan memberkati kami. Dengan firman-Mu kami kuat, dengan firman-Mu kami kokoh, dengan firman-Mu kami memenangkan pergumulan, dan dengan firman-Mu kami memperoleh kemenangan kepada kemenangan. Karena itu ajar kami hari ini, ya Roh Kudus berkati kami, dan biar hati kami hari ini punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan belajar kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Daud di dalam kitab Mazmur 62 berkaitan dengan ketenangan jiwa, ketenangan hidup seseorang. Mazmur pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3, demikian juga nanti ayat yang ke-6. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 3, hanya pada Allah saja sekiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya bahwa semua orang, termasuk kita orang-orang percaya, hari ini membutuhkan yang namanya ketenangan hidup. Kenapa kita perlu ketenangan hidup? Karena memang kita sedang menghadapi berbagai macam pergumulan dan goncangan. Karena pergumulan dan goncangan itulah, maka seringkali kita tidak menjadi tenang,
menjalani kehidupan hari-hari kita. Saya percaya bahwa semua orang membutuhkan ketenangan hidup. Apalagi hari-hari ini. Seolah-olah ketenangan hidup sebuah kebutuhan pokok dan sesuatu yang mahal. Yang kita harus cari dan kita perebutkan. Sebab kalau jiwa kita nggak tenang, hati kita nggak tenang, pikiran kita nggak tenang, hidup kita nggak tenang. Saudara bisa bayangkan menghadapi pergumulan hari-hari ini. Pada akhirnya kita menjadi orang stres, gelisah, dan depresi. Dan bisa saja kita putus asa dan mengakhiri sebuah kehidupan. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar kepada seorang hamba Tuhan Daud. Bagaimana dia hidup dalam berbagai macam pergumulan. Sekalipun sebagai manusia dia pernah gelisah, pernah jiwanya tertekan, dan pernah juga dia depresi seolah-olah. Tetapi Daud punya pengalaman yang hebat untuk mengatasi semuanya itu. Mari coba kita baca dulu pasal 42. Pasal 42 kitab Mazmur. Pasal 42 ayat yang ke-6. Daud pernah berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Terus ayat yang ke-12, ayat yang ke-11. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita berbicara kehidupan Daud, sejak masa muda dia sudah diperhadapkan dengan pergumulan yang besar. Pergumulan dalam pekerjaan menghadapi beruang dan singa. Pergumulan yang besar melawan Goliat. Pergumulan yang besar dikejar-kejar oleh Saul. Pergumulan juga yang besar dikejar-kejar oleh Absalom. Saudara dengar baik. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi seringkali membuat Daud gelisah. Membuat Daud tidak tenang, tertekan jiwanya. Tetapi ada kabar baik yang kita mau dengar hari ini. Daud berkata kepada kita melalui kitab Mazmur 62, kalau Daud merasa tidak tenang, merasa gelisah jiwanya, Alkitab berkata, maka aku dekat dengan Tuhan. Kalau aku dekat dengan Tuhan, aku tenang. Sebaliknya, kalau aku jauh dari Tuhan, aku menjadi tidak tenang. Hari-hari ini sebenarnya bukan masalah pandemik yang kita hadapi, yang seringkali membuat kita menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. Hari-hari ini persoalannya sederhana saja. Daud berkata, kalau saya dekat dengan Allah, aku tenang. Kalau saya jauh dari Allah, jiwaku menjadi tidak tenang. Itu sebabnya Mazmur 42 tadi berkata, di saat jiwaku tertekan, di saat jiwaku tertindas, maka aku mengangkat hati dan mencari Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, orang itu ya, kalau jiwanya tidak tenang, hidupnya tidak tenang, itu rentan dengan sakit. Serius, ya. Jadi kalau seseorang tidak tenang, di rumah tidak tenang,
di jalan tidak tenang, di pekerjaan tidak tenang, di pelayanan tidak tenang, di mana-mana tidak tenang, pada akhirnya muncullah kegelisahan hidup. Kalau sudah gelisah, pada akhirnya muncullah stres. Kita tidak suka makan, pikiran nggak tenang, kita menjadi lemah fisik kita, pada akhirnya bisa sakit. Jadi kalau jiwa kita nggak tenang dan tidak segera diobati, itu bisa membuat kita sakit. Yang kedua, kalau kita tidak menjadi tenang dan dibiarkan saja, bahkan dibuailah ketidaktenangan itu, membuat kita tidak berbahagia. Mana ada orang berbahagia dalam ketidaktenangan? Tidak mungkin. Yang ketiga, orang yang jiwanya, hatinya tidak tenang, muncul banyak kekhawatiran dan kecemasan, imannya pasti lemah. Dan Alkitab berkata, orang yang cemas, orang yang bimbang, orang yang khawatir tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Dan biasanya orang yang cemas, orang yang bimbang, orang yang tidak tenang, biasanya gampang dipengaruhi oleh banyak hal. Itu sebabnya hari ini saudara, apapun yang kita hadapi, kalau kita sedang mengalami ketidaktenangan dalam hidup ini di keluarga, Daud berkata begini, dekat dengan Tuhan kita tenang. Mari kita belajar Alkitab kita bersama-sama. Apa arti kata dekat dengan Tuhan? Arti kata dekat dengan Tuhan itu artinya adalah memiliki persekutuan, keintiman, kedekatan. Jadi kalau saya dekat dengan Tuhan, artinya saya memiliki kedekatan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal 40 dikatakan apa? Diberi kekuatan yang baru. Betapa bahagianya seorang anak kalau dia ada di pelukan, di pangkuan bapaknya. Demikianlah rasa aman terjadi di saat seorang anak dekat dengan papanya, memeluk papanya, atau ada di pangkuan papanya. Selain perasaan tenang dan aman, seolah-olah anak itu berkata, saya sekarang dalam perlindungan yang hebat. Demikian juga kita orang-orang percaya. Kalau kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kalau kita betul-betul punya persekutuan kuat dengan Tuhan, sebenarnya adalah obat yang paling manjur, menenangkan jiwa kita, menenangkan hati dan hidup kita. Karena Alkitab berkata, hanya dekat Allah sajalah aku merasa tenang, jiwaku tenang, pikiranku tenang, rumah tanggaku tenang, segala pekerjaan aktivitasku menjadi tenang. Sekalipun hari-hari ini ada banyak yang kita hadapi berkaitan dengan pergumulan hidup. Saudara, kabar dunia setiap hari kita dengar membuat pikiran kita tidak tenang, membuat hati kita tidak tenang. Pada waktu kita mendengar berita tentang kabar dunia yang membuat kita tidak tenang, harusnya kita tahu kemana jalan keluar untuk kita menjadi tenang, yaitu dekat Allah saja. Saudara yang Tuhan kasihi, saya selalu berbicara kepada kita, cari Tuhan, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, ada jaminan kehidupan. Salah satunya adalah ketenangan hidup. Jadi sekali lagi, kalau kita mau tenang, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tapi kalau Anda jauh dengan Tuhan, Anda akan diliputi kegelisahan, ketidaktenangan sepanjang hari. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi tenang? Tidak hanya dekat dengan Tuhan,
kitab Yesaya pada pasal yang ke-32. Coba kita belajar kepada kitab Yesaya pasal 32. Ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ muncul damai sejahtera dan ketentraman. Dan damai sejahtera itu pada akhirnya memunculkan ketenangan hidup. Sekali lagi, di mana ada kebenaran, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Firman ini adalah kebenaran. Di mana ada Kristus, tumbuh damai sejahtera dan ketenangan hidup. Di mana ada firman diberitakan dan direnungkan siang dan malam, di situ tumbuh damai sejahtera dan muncullah ketenangan kehidupan. Jadi ketenangan hidup itu didapat pada waktu kita dekat dengan Tuhan. Tetapi ketenangan hidup juga didapat pada waktu kita menghadirkan kebenaran di dalam hidup kita orang-orang percaya. Saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus hadir, maka Kristus akan melakukan perkara yang ajaib. Kristus adalah kebenaran. Itu sebabnya rindukan Kristus setiap hari. Di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah hidupmu. Rindukan kebenaran, firman setiap hari. Rindukan itu terus dalam hidup saudara. Supaya engkau mengalami ketenangan hidup yang luar biasa. Saudara, di dalam renungan pagi yang saya sampaikan sepanjang minggu ini, ada satu poin bahwa pandemi COVID ini menyadarkan kita bahwa yang namanya dunia ini dengan begitu cepat berubah. Dan segala macam bentuk benda ataupun apapun juga dalam dunia ini begitu cepat juga berlalu. Lenyap dalam segala keinginannya. Kitab Yohanes berkata demikian. Dan di dalam kitab Lukas dikatakan orang yang mengandalkan kekayaan, yang mengandalkan sesuatu yang sifatnya lahiriah, yang menaruh jiwanya kepada hal materialistis yang sifatnya materi. Satu malam Tuhan berkata, malam ini aku ambil nyawamu, dan lenyaplah semuanya. Tuhan berkata lewat Alkitab kita bahwa jangan bersandar kepada kekayaan, sebab kekayaan itu sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah. Kalau kita bersandar kepada firman yang tetap kekal untuk selama-lamanya, kita enggak gampang tergoyahkan dan kita akan tenang. Tetapi kalau kita menyandarkan hidup kita kepada yang gampang goyah, gampang tergoncangkan, tidak heran juga kalau kita gampang gelisah, gampang khawatir, gampang panik dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita, setiap hari renungkan firman. Setiap hari dengar kebenaran, supaya firman kebenaran itu menumbuhkan damai sejahtera yang pada akhirnya memunculkan ketenangan hidup. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita paham bahwa hidup ini butuh ketenangan. Sumbernya hanya satu, hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Mari kita pahami ini. Kembali kepada Daud. Daud tidak pernah berkata hanya dekat
pengawalku, prajurit-prajuritku, aku menjadi tenang. Dia tidak pernah berkata begitu sekalipun Daud punya pengawal dan punya prajurit tentara Israel. Dia tidak berkata begitu. Sekalipun Daud tinggal di istana yang megah, dia tidak pernah berkata, aku tenang, jiwaku tenang karena aku tinggal di istana yang megah. Tidak. Daud juga tidak pernah berkata sekalipun dia orang yang paling kaya. Dia tidak pernah berkata jiwaku tenang karena kekayaanku ada dan banyak. Tidak. Semua yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kekayaan Daud, pengawal Daud, kemegahan istana Daud. Itu hal-hal yang sifatnya bisa tergoncangkan dan bisa hilang sewaktu-waktu. Itulah sebabnya Daud tidak berkata kalau aku dekat dengan pengawalku, aku dekat dengan hartaku, aku dekat dengan istanaku, aku menjadi tenang. Tidak, dia nggak bilang begitu. Dia berkata kalau aku dekat Allah, aku tenang. Kalau aku mendengar suara kebenarannya, jiwaku menjadi tenang. Saudara yang Tuhan kasihi, Yesaya salah seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus. Dia menubuatkan ke depan tentang siapakah kebenaran itu, yaitu Kristus. Yesaya berkata di mana ada kebenaran, di mana ada Kristus muncul damai sejahtera, dan damai sejahtera itu memunculkan ketenangan hidup. Dan ketenangan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu hari ini sekali lagi saudara, saya minta kepada kita semuanya, sudahlah jangan cari ketenangan ke tempat lain. Tidak usah kita mencari ketenangan dengan berbagai macam cara yang belum tentu kita mendapatkannya dan berkenan kepada Allah. Saya mau sampaikan sekali lagi, kalau mau tenang dekat dengan Tuhan, titik. Yang ngomong ini adalah Daud, seorang raja yang hebat, seorang kaya yang hebat, yang punya fasilitas hidup dan punya segala kemegahan. Tapi dia tak berkata, di saat jiwaku tidak tenang, di saat hatiku tidak tenang, aku hanya datang kepada Tuhan. Dekat Allah aku tenang, jauh dari Allah aku menjadi tidak tenang. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita renungkan firman ini supaya menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan yang banyak persoalan ini. Sekalipun mungkin kita tidak berkelimpahan, tetapi jiwa kita, hidup kita, hati kita menjadi tenang. Itu lebih baik dibanding kita punya segala-galanya, toh kita tidak menjadi tenang. Karena itu hari ini setelah saya mendengar firman, saudara mengerti firman, dan mari dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan biar firman tinggal buat hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Ku ingin selalu dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati baitmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hari ini kami tahu tempat ketenangan jiwa kami, tempat ketenangan rumah tangga kami,
tempat ketenangan hidup kami, yaitu Tuhan sajalah. Kami tidak akan goyah di saat kami dekat dengan Tuhan. Kami tidak akan mudah tergoncangkan di saat kami dekat dengan Tuhan. Sekalipun dunia tergoncangkan, tapi kami akan kokoh dan tenang karena kami tinggal dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang hari ini hatinya gelisah, perasaan jiwa hidupnya mulai gelisah, mulai tidak tenang. Daud berkata, dekat Allah kamu tenang. Tapi jauh dari Allah, engkau pasti tidak tenang. Engkau yang perlu didoakan karena engkau mengalami ketidaktenangan hidup. Engkau boleh taruh tangan di dadamu dan berkata, Tuhan, aku butuh engkau. Menenangkan bahtera hidupku, menenangkan jiwa, pikiran dan hatiku di hari-hari ini, supaya aku kuat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati jemaatmu hari ini, berkati kami yang mendengar firman. Kami percaya firman hari ini untuk aku, untuk kami semua orang-orang percaya. Ketenanganku bukan pada orang lain. Ketenanganku bukan kepada harta benda kedudukanku. Ketenanganku bukan ada pada kekuatanku. Ketenanganku hanya ada pada Tuhan saja. Karena itu hari ini berkati jemaatmu, supaya jemaatmu terus dekat dengan Tuhan dan merindukan Tuhan selalu. Di dalam nama Yesus, biar ketenangan hidup itu ada pada kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sudah dengar firman hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita akan perhatikan beberapa pengumuman. Kita masih, minggu depan kita masih ibadah melalui media, yaitu YouTube kita. Dan yang kedua, kita masih mengikuti aturan dari pemerintah berkaitan dengan PSBB ini, dan tidak usah keluar rumah jika tidak sangat-sangat penting. Yang ketiga, kita akan ketemu lewat komunitas sel kita di hari Rabu 7:30, dan kita akan ketemu di doa pagi setiap hari Sabtu 5:30 lewat Zoom dari gereja kita. Ya, saudara, kiranya kita diberkati Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini memberikan persembahan serta mengembalikan milik Tuhan, Bapak Ibu boleh transfer ke rekening gereja. Itu saja pengumuman kita. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini mengucap syukur bahwa Tuhan memberkati ibadah ini. Haleluya. Kita angkat pujian yang tadi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa Surgawi, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami telah bersekutu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat firman yang hidup. Kami percaya ibadah hari ini memberkati kami, membuat jiwa kami, hidup kami menjadi tenang. Terima kasih Bapa Surgawi. Di akhir ibadah hari ini kami berdoa buat seluruh sidang jemaat, Tuhan terus kuatkan, pelihara dengan keajaiban-Mu. Tuhan berkati kami semua orang-orang percaya. Dengan cara-Mu lah Engkau akan memberkati, memelihara kami. Karena kami tahu Tuhan punya banyak cara memberkati kami semuanya. Terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami terus membawanya di dalam doa, permohonan kami. Tuhan pulihkan negeri kami. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menghalaukan
dari segala macam bentuk mara bahaya pandemik. Dan biarlah hari-hari ini kami melihat keajaiban Tuhan untuk bangsa kami. Berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan sepanjang minggu ini aktivitas kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang pelihara kami dengan keajaibannya. Karena itu jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat anugerah yang melimpah datang dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Yang diberkati bersama berkata, amin. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Dan tetap bergairah menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin.